Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita saudaraku ya sudah kehilangan arah, saat dunia ini menekan, saat persoalan tidak ada jawaban lagi, saat saudara kasih ya semua tertolak, kita ditolak saudara kasih, maka firman Tuhan berkata kepada kita, Yesus berkata kepada perempuan ini, percaya saja. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, kata firman Tuhan tadi saudaraku, percaya saja. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, maka saudaraku, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Amin saudaraku. Disitulah mujizat Tuhan terjadi. Amin. Disitulah saudara kasih Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Ada perubahan ketika saudara percaya kepada firman Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Ada kemajuan ketika saudara percaya kepada firman Tuhan. Ada saudara kasih mujizat ketika saudara percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, kata Yesus kepadanya saudaraku di dalam ayat 21 katanya begini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Amin saudara. Hai perempuan, seakan-akan Tuhan bilang, banyak masalahmu, banyak persoalanmu, banyak kesusahanmu. Nah, Tuhan bilang, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba. Kapan itu saatnya akan tiba? Mari perhatikan nanti firman Tuhannya, saudaraku. Mari perhatikan firman Tuhan. Saatnya akan tiba. Kapan itu tiba? Dikatakan di sini bahwa kamu akan menyembah menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, perhatikan baik-baik. Saatnya akan tiba. Kapan itu tibanya? Kenapa hidup perempuan ini masih susah? Saya sudah berdoa. Di sini dikatakan saudaraku, dari saudaraku tadi memang ceritanya nggak nyambung saudara kasih, dari masalah air hidup sekarang sudah menyembah. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan mengajarkan kepadanya saudaraku bagaimana supaya ini tiba. Selama ini kamu beribadah kepada Tuhan yang tidak kamu kenal. Amen. Adakah kita nggak mendapatkan jawaban doa kita karena memang kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Kita tidak mengerti siapa Tuhan kita. Saudara kasih, saya diberkati begini saudaraku, firman Tuhan ini beda mengenal, beda tahu. Amin saudaraku. Saudara tahu Bapak? Saudara tahu Presiden Jokowi? Tahu saudaraku? Saudara tahu Jokowi siapa? Dia Presiden Republik Indonesia. Dia suami dari Ibu siapa? Iriana. Dia bapak dari Bapak Wali Kota Solo. Amin saudaraku. Bapak menantu dari Wali Kota Medan. Amin saudara. Itulah Bapak Jokowi. Apakah saudara kenal Bapak Jokowi? Tahu boleh, kenal enggak? Amin saudara. Karena kenal dan tahu beda. Haleluya. Kenal dan tahu beda. Makanya Tuhan bilang, kamu menyembah kepada Tuhan yang tidak kamu kenal. Makanya hidupmu nggak berubah-berubah. Kau coba ke sana, kau coba kemari, kau sana ke sini. Mungkin dia sudah, perempuan ini berkata, Tuhan, aku sudah menyembah. Amin. Aku sudah berdoa. Makanya Tuhan bilang, kau menyembah di gunung ini. Berarti dia sudah menyembah. Dia sudah beribadah, amin saudaraku. Dia sudah berdoa, tapi masalahnya nggak ada jalan keluarnya. Itu masalahnya sekarang. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam, perempuan berkata, apakah tempatku menyembah ini salah? Apakah caraku beribadah ini salah? Apakah aku nggak dijawab Tuhan karena masih banyak dosa-dosaku, karena masih hidup dalam dosa? Nah, ini pertanyaan yang sering kita saudaraku tanyakan. Amen. Ketika kita berdoa,
kita minta gak kita dapat, ketika kita berdoa jawaban doa kita gak kunjung datang, maka kita mencoba mengoreksi diri. Amin saudaraku. Dan kita mencoba menerka-nerka alasan kenapa doa gak dijawab. Dan mungkin seperti perempuan, mungkinkah aku salah, tempat saya berdoa ini salah? Amin. Mungkinkah cara ibadahku ini salah? Atau mungkinkah saudara kasih masih banyak dosa-dosaku sehingga dosaku tidak lagi, sehingga doaku tidak dijawab oleh Tuhan? Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini firman Tuhan berkata, bukan itu alasan. Amin. Bukan di situ masalahnya. Yesus gak peduli akan dosa kita. Amin saudaraku. Sama seperti dia datang kepada perempuan yang saudara kasih pelacur tadi. Dia gak permasalahkan masalah latar belakangnya, ditanya pekerjaannya enggak, tanya dosanya apa-apa enggak, saudara kasih. Dia nanti memang tanya saudaraku, tetapi bukan tentang saudaraku dosanya. Untuk apa Tuhan tanya? Supaya Tuhan mulai saudaraku ya berbicara dari situ. Haleluya. Nah, hari ini kenapa perempuan ini nggak mendapatkan apa yang diinginkan? Dikatakan di sini saudara kasih, kita baca sebentar ayat 21 sampai ayat 23 saudara kasih. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Maaf, ayat 21. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, hari ini kita nggak berbicara tentang penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mau bicara saudaraku tentang perempuan ini, mengapa dia nggak mendapatkan jawaban daripada doanya. Yang pertama sekali, karena dia tidak kenal siapa yang dia sembah. Amin. Amin saudaraku. Dia tidak mengenal siapa yang dia sembah. Dia tidak tahu siapa yang harus dia sembah. Mungkin dia beribadah oleh karena ajaran-ajaran saudaraku, mungkin orang tua yang sudah membawa dia beribadah selama ini. Mungkin karena ajaran-ajaran agama, tetapi siapa yang disembahnya dia tidak kenal siapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kenal siapa yang saudara sembah. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Amin saudaraku. Banyak pendapat-pendapat manusia. Ada yang orang berkata engkau seorang nabi, ada yang berkata engkau anak Allah, lah macam-macam. Lalu ditanya Tuhan, Petrus, menurutmu kau siapa? Aku ini siapa? Maka Petrus menjawab, saudara, engkau Mesias yang dari Allah. Amin saudaraku. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenalkah kamu siapa Tuhanmu itu? Bahkan dikatakan saudaraku, firman Tuhan saya diberkati begini saudara, kalau kamu masih tertuduh akan dosamu, berarti kamu tidak mengenal siapa Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya diberkati saudara kasih. Kalau kamu masih ragu akan Tuhan, akan jawaban doamu, berarti kamu tidak mengenal Tuhan. Amin. Kalau kamu masih ragu akan firman itu, berarti Tuhan dan kau tidak mengenal siapa Tuhanmu sesungguhnya. Haleluya. Haleluya. Kalau masih ada kekhawatiran di hatimu tentang jawaban doamu, itu artinya kamu tidak kenal siapa Tuhanmu katanya. Kata hamba Tuhan, Bapak Gembala sidang kita, saudara kasih. Amin saudaraku. Saudara kasih dalam nama Tuhan ini, saya diberkati saudara. Kenapa saya bilang seperti itu saudaraku? Kalau kita kenal orang tua kita, amin saudara kasih. Kalau saudara kenal orang tua saudara, ini maaf kata saudaraku, ini hanya satu contoh. Kalau saudara kenal orang tua saudara, bahwa orang tua saudara itu orang yang pelit, maka saudara tidak akan minta yang macam-macam. Amin saudara. Haleluya.
kalau kita kenal siapa orang tua kita itu, maka kita tidak akan ragu mengatakan, dia itu bapakku, dia itu mamaku, dia pasti berikan apa yang ku minta. Kalau kita kenal. Andaikan saudaraku Joshua minta pesawat sama aku, berarti dia nggak kenal saya siapa. Amin saudaraku. Dia nggak kenal saya siapa saudaraku. Walaupun dia sudah lama di sini, atau minta kepada saya, berilah aku mobil Honda Brio, dia nggak kenal siapa saya, saudara kasih. Haleluya. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, beda tahu, beda kenal. Haleluya. Haleluya. Kalau ditanya, tahukah engkau ini? Tahukah engkau Tuhan? Tahu. Amin. Tahu. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, beberapa orang saudaraku kita layani, saudara kasih di kota kita ya. Ada satu ibu-ibu, dia langsung mengaku, aku nggak tahu apa-apa akan firman Tuhan. Dasar firman Tuhan saya nggak ada. Dia sadar saudara sudah dikatakan. Maka saudara beberapa kali kami layani disembuhkan Tuhan. Amin saudaraku. Tapi ada orang yang belum kita sampaikan udah tahu semua firman Tuhan. Amin saudaraku. Maka datang dengan keadaan yang sama, pulang juga dengan keadaan yang sama. Haleluya. Lebih berdoa dia daripada kita. Amin. Lebih paham dia firman Tuhan daripada kita. Saudaraku, lebih tahu ayat-ayatnya di mana. Makanya nggak terjadi sesuatu. Karena sekedar tahu, nggak kenal, saudara kasih. Saya boleh dapat pengertian di sini, saudara. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saudaraku, benarlah firman Tuhan ini. Kalaulah saya tahu siapa Tuhan saya. Andai kata begini, saudaraku, saya berdoa, amin saudaraku, saya doakan sesuatu, atau katakanlah ada masalah saya. Kalau saya tahu, saya kenal Tuhan, maka saudaraku, masalah ini tidak membuat saya harus menangis, terpuruk, saudara kasih, atau saudaraku nggak mau berbuat sesuatu. Kalau kita tahu Tuhan kita pasti menolong, kenapa kita harus murung terus? Amin saudaraku. Kenapa kita harus kecewa terus? Kenapa kita harus marah-marah terus? Kalau kita tahu siapa Tuhan kita. Haleluya. 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 Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan baik-baik saudaraku. Apa katanya? Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias. Nah, ini perempuan juga nggak bodoh. Dia tahu firman Tuhan. Namun saudaraku, yang dia tahu, saudaraku, belum sampai kepada apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Apa katanya saudara kasih? Ya, dia nggak tahu siapa yang berbicara dengan dia. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Itulah yang dia tahu. Dia nggak tahu bahwa Mesias sudah datang, akan datang. Haleluya. Haleluya. Nah, inilah yang ditunggu-tunggunya saudara kasih. Padahal sudah di depannya. Karena dia nggak kenal, karena matanya masih tertutup, maka dia bilanglah ini, aku tahu Mesias akan datang. Haleluya. Haleluya. Nah, yang disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Amin saudaraku. Dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Adakah Yesus sudah datang dalam hidup saudara? Ini masalahnya. Amin saudaraku. Adakah kuasa Tuhan sudah datang kepada saudara? Adakah pertolongan Tuhan sudah datang kepada saudara? Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa tadi orang datang berbondong-bondong dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan dikejar terus Yesus. Yesus naik perahu, mereka berlari saudaraku. Andai kata begini saudara kasih, ya, katakanlah ini contoh, amin saudaraku. Saya ini katakanlah hamba Tuhan yang sangat mengurapi. Firman Tuhan yang saya sampaikan terus jadi. Itu contoh ya. Dan nanti suatu saat nanti mudah-mudahan. Amin. Ceritanya begini. Dengarkan baik-baik saudaraku. Nah, karena begitulah Yesus diurapi. Ketika Yesus disambulaki, penuh semua masyarakat Sambulaki ini datang berbondong-bondong ke pelabuhan sana mau dengar Yesus berbicara. Amin saudaraku. Tapi Yesus bilang, aku hendak pergi ke dalam. Amin saudara. Lalu dia naik perahu dengan murid-muridnya. Saudara, saya tanya kepada saudara,
Mana lebih cepat? Yesus naik perahu sampai ke dalam atau kita yang harus keliling? Mana lebih cepat sampai? Yesus. Yang naik perahu. Karena kita harus parpol dulu, keliling-keliling dulu saudara kasih pinggir-pinggir laut ini. Ya, belum lagi tantangan jurang lah apa segala macam. Tapi kalau Yesus naik perahu langsung cuk sampai. Amin saudaraku. Mungkin 20-30 menit sampai. Kita butuh waktu 1,5 jam. Tapi dikatakan begini, belum tiba pun Yesus, orang-orang sudah tiba di sana. Kenapa? Mereka berlari begitu cepat. Mereka haus akan Tuhan. Mereka rindu akan Tuhan. Makanya saudara kasih, sebelum Yesus tiba pun mereka sudah tiba duluan. Haleluya. Adakah kita seperti itu? Amin. Adakah kita mendahului atau kita selalu di belakang? Orang sudah mau selesai, kita baru sampai. Orang sudah mau saudaraku pulang, kita baru sampai. Atau Yesus sudah pulang, kita baru tiba. Nah, hari ini saudara kasih, mari kita semuanya haus dan lapar akan kebenaran. Amin saudaraku. Kata Yesus kepadanya, apa itu? Akulah dia. Amin saudara, yang sedang berkata-kata denganmu. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, mereka heran. Nah, saudara kasih dan lain sebagainya, saudara. Ya, nah yang mau saya sampaikan kepada saudara, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 34. Mari kita baca sama-sama, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Maaf, bukan ayat 34, saudara. Saya mau bawakan begini kepada saudara-saudara kasih, ya. Bagaimana cara Yesus untuk menyelamatkan perempuan ini? Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tadi Tuhan mulai berbicara kepada perempuan ini, berilah aku minum. Lalu perempuan ini langsung menolak, saudara kasih, karena memang selama ini pun dia tertolak. Maka ada satu sakit hati di hatinya, ada satu prinsip di hatinya, saya sudah dibodoh-bodohi oleh banyak laki-laki. Nah, laki-laki yang satu ini mau datang lagi kepada saya. Sudah 5 yang mengecewakan saya, mau tambah lagi yang satu ini. Dalam hatinya sudah tertolak. Makanya saudaraku, dia nggak langsung kasih Yesus, dia berargumen dulu. Karena dia berpikir, saudara, aku nggak mau ketipu lagi dengan manusia yang satu ini. Amin saudaraku. Mungkinkah saudara seperti itu? Sudah sering disakiti orang, sehingga ketika orang niat baik pun langsung negatif pikiran kita. Sudah cukup sampai di situ. Karena ada kekecewaan. Amin saudaraku. Ada sakit hati dalam hati kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan gak menyerah. Dimulai saudaraku dengan cara bagaimana saudara kasih, ya. Kemari kita lihat saudaraku bagaimana Tuhan memulai saudaraku, ya, perbincangan kepada perempuan ini, saudara kasih. Oke, mari kita baca saudara kasih. Ayat yang ke-16, saudara. Kita baca sama-sama. Walau lompat-lompat firman Tuhannya, saudaraku, tapi inilah yang saya dapat dan yang saya diberkati, saudaraku. Saya berikan kepada saudara. Ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ayat. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bagaimana cara seseorang menutupi kemaluan seseorang, rasa malu seseorang? Amin saudaraku. Dimana kalau dunia ini saudara kasih biasanya selalu menghakimi, oh itu orang najis, itu orang pelacur, itu pelakor, itu pencuri suami orang, begitu-begitu perkataan orang yang sama yang datang sama dia, sehingga dia saudara menutup diri. Amin. Gak mau bergabung dengan orang lain. Itu sebabnya hari ini pun dia mau tutup dirinya kepada Tuhan. Dia gak mau saudara kasih, tapi Tuhan coba. Haleluya. Tuhan cari cara bagaimana supaya dia diselamatkan saudara kasih. Maka apa katanya saudaraku? Pergilah, panggillah suamimu, datang ke sini. Amin saudaraku. Lalu perempuan itu berkata, aku tidak mempunyai suami. Betulkah dia nggak mempunyai suami?
Nah, dan saudara kasih dikatakan tepat katamu kata Tuhan. Padahal tadi dibilang saudara, padahal nanti dibilang sudah yang kelima yang ada sekarang ini. Amin. Haleluya. Nah, tapi Tuhan cari cara bagaimana kalau kita saudara kasih berbicara kepada seseorang, biasanya kita selalu langsung cari bicara, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini engkau. Kita selalu buat saudaraku sesuatu yang menekan dia. Tapi Tuhan beda cara. Amin saudaraku. Saya juga diberkati di sini saudara kasih. Nanti kita akan lihat saudaraku bagaimana saudaraku ya cara Tuhan menolong dia saudara kasih. Apa kata Tuhan? Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Haleluya. Haleluya. Tuhan gak langsung bilang, "Hei pembohong kau, pendusta kau. Masa kau bilang kau gak punya suami? Udah 5 pun suami." Nah, tapi Tuhan gak bilang seperti itu. Kenapa saudara kasih? Karena dikatakan begini, orang tidak akan bertobat kalau diancam-ancam. Nah, amin saudara. Orang tidak akan mau bertobat kalau hidupnya masa lalunya selalu ditekankan. Saudara kasih dalam nama Yesus. Saya diberkati di sini. Berarti saudaraku kita harus belajar. Amin. Amin saudaraku. Amin. Nanti ada lagi satu saudara kasih pengertian yang luar biasa. Kalau selama ini kita setiap kali berbicara kepada apa dosamu? Apa dosa? Ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Sehingga ketika kita berkata ini dosamu, orang bukan tertarik, malah dia merasa tertuduh. Haleluya. Dan dia tidak merasa enak lagi dengan kita. Akhirnya dia nggak mau lagi datang ibadah. Akhirnya nggak mau lagi dia datang kepada kita. Akhirnya dia nggak mau lagi berbicara dengan kita. Tapi Tuhan ini beda caranya. Haleluya. Dia cari bagaimana supaya membenarkan perempuan ini. Padahal dia salah. Amin saudaraku. Padahal dia orang berdosa, tapi dikatakan saudara, padahal dia tutupi dirinya. Tuhan nggak bilang, "Oh, mentang-mentang aku orang baru di sini ya. Mentang-mentang aku bukan anak penduduk asli di sini, karena orang penduduk asli di sini sudah tahu siapa perempuan itu." Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Maha tahu. Amin. Amin saudaraku. Amin. Makanya perempuan ini saudara kasih ketika dibilangnya laki-laki yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Nah, dikatakan saudaraku, tapi saya diberkati Tuhan mencari alasan bagaimana supaya membenarkan orang ini. Amin saudaraku. Makanya dibilang tepat kata bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Oh, maka perempuan ini makin saudara kasih takut dia. Ini betul-betul nabi. Ini betul-betul. Nah, inilah cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Amin saudaraku. Inilah cara Tuhan menunjukkan dirinya. Oh, ini Tuhan yang Maha tahu. Makanya dibilang benarlah bahwa engkau seorang nabi, kata perempuan ini. Karena dia tahu seluruh hidupnya. Tetapi Tuhan tidak mempersalahkan dia. Haleluya. Tuhan tidak mencari-cari kesalahannya. Tuhan berusaha bagaimana supaya perempuan ini bisa dibenarkan. Amin. Tepat katamu katanya. Amin saudara kasih. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saudaraku Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka saudaraku mereka bersembunyi di tengah-tengah pohon dengan daun-daunan saudaraku. Maka bagaimana cara Tuhan untuk saudaraku menyelamatkan mereka, memulihkan mereka? Maka dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian 3 saudara kasih, Tuhan menyembelih binatang. Amin saudaraku. Dan membuat pakaian dari kulit binatang itu. Dan saudara kasih di sini dikasih pengertian bahwa untuk mendapatkan keselamatan diperlukan korban. Haleluya. Dan sekarang inilah korban Yesus bagaimana supaya kita selamat. Amen. Memang firman Tuhan berkata saudara kasih dalam nama Yesus, upah dosa adalah maut. Tetapi dilanjut firman Tuhan itu enggak tutup sampai di situ. Kasih karunia Allah menyelamatkan. Amin. Haleluya. Memang perempuan ini seharusnya harus mengalami maut. Tetapi ada kasih karunia Tuhan di situ.
Dia dibenarkan oleh Tuhan. Memang belum waktunya dia, karena dia masih manusia, belum mati untuk dosa-dosa manusia. Amin saudaraku. Tapi Tuhan cari cara bagaimana untuk membenarkan perempuan ini, karena darah Yesuslah yang membenarkan kita. Tapi darah Yesus belum tercurah pada waktu itu saudaraku, sehingga perempuan ini belum bisa dibenarkan. Tuhan cari cara bagaimana supaya membenarkan perempuan ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Saudaraku, kenapa saudara kasih perempuan ini masih sembunyi dari Tuhan, masih menyembunyikan identitasnya? Saudara kasih dikatakan begini, ada dua hal yang membuat perempuan ini harus menyembunyikan identitasnya. Yang pertama, apa Bapak Ibu saudara kasih? Karena dia belum mengenal Yesus. Amin. Yang kedua, karena kenapa? Karena dia tahu kalau memang ini Mesias, dia akan mengatakan segala sesuatu. Dia akan tahu segala sesuatu. Dan saudara kasih, terbukti Tuhan menjawab. Amin saudaraku. Amin. Tuhan menjawab teologianya. Tuhan menjawab apa yang dikatakannya. Sebab kalau Mesias itu datang, dia akan memberitahu segala sesuatu, kata firman Tuhan. Dan kali ini, hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dijawab oleh Tuhan pengertiannya itu. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat diberkati. Dengarkan baik-baik begini. Saya juga saudaraku sedang berpikir tentang hal ini. Mengapa seseorang memegang sesuatu itu, padahal dia tahu itu salah? Dan saudara kasih, dia pun tidak senang di situ, gak mau untuk memegang itu. Tetapi kenapa dia harus pegang itu terus walaupun dia tahu itu dosa, itu salah, itu akan membawa dia kepada hukuman yang kekal, itu akan membawa dia kepada neraka. Kenapa? Karena tidak ada yang dia tahu sesuatu yang akan dia pegang dan itu akan bisa menyelamatkan. Amin. 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 Maka saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya teringat dengan diri saya. Seringkali saya berkata saudaraku, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman kita, amin saudaraku. Amin. Tinggalkan itu dosa, itu maut, itu neraka kau nanti. Saudaraku, saya dikasih pengertian, iya Tuhan. Kenapa seseorang itu nggak mau melepaskannya? Karena nggak ada pegangan yang lain yang dia bisa tahu, dengan itu dia bisa selamat. Amin saudaraku. Andai kata perempuan ini ada sesuatu yang bisa dia pegang yang bisa menyelamatkannya, dia berpikir, oh laki-laki yang satunya akan bisa menolong saya. Ternyata enggak. Dicoba laki-laki kedua, enggak juga. Dicoba laki-laki ketiga, enggak juga. Tetapi andai dia dapat sesuatu yang bisa dia pegang, dan dengan itu dia pasti selamat, maka semua itu akan dilepaskan. Haleluya. Haleluya. Maka hari ini saudaraku, firman Tuhan menegur saya. Amin saudaraku. Amin. Adakah engkau menjadi orang yang mempersalahkan dia, atau engkau akan menjadi orang yang membawakan jalan keluar kepada? Amin. Selama ini orang-orang di sekeliling mempersalahkan perempuan ini. Haleluya. Dipersalahkannya terus perempuan ini, saudara kasih. Diperkatakannya saudaraku, ya, bukannya memberikan jalan keluar bagaimana supaya perempuan ini, saudaraku, bisa melepaskan masa lalunya. Yesus berbeda. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Yesus mengerti manusia ini. Yesus mengerti perempuan ini. Kadang kita manusia ini gak bisa mengerti orang di sekeliling kita. Saudaraku, saya ditegur oleh firman Tuhan ini. Berarti kalau saya menyuruh seseorang meninggalkan sesuatu, harus ada sesuatu yang bisa dipegang. Pasti dia mau melepaskan. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Kenapa orang masih berpegang kepada narkoba? Karena memang dia tahu, saudaraku, karena memang yang dia tahu bahwa hanya narkoba itu yang bisa melanjutkan hidup. Amin saudaraku. Amin. Makanya saudaraku, Tuhan perkenalkan dirinya kepada perempuan ini. Saudara kasih, dengan apa saudara kasih? Bahwa kalau dia dapat Yesus, Yesus bisa dipegang. Amin saudara. Amin. Yesus bisa dipercaya. Amin. Yesus sanggup menolong hidupnya. Amin. Yesus sanggup memulihkan hidupnya. Haleluya. Haleluya. Nah,
Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini pun saudaraku, adakah saudara memegang sesuatu dan itu saudara pegang karena saudara tahu tidak ada jalan yang lain selain itu? Maka hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, saya memperkenalkan Yesus kepada saudara. Amin. Amin saudaraku. Amin. Yesus itu adalah jalan keselamatan bagi kita. Amin. Dia tahu segala sesuatu, kata firman Tuhan. Dia tahu masa lalumu, dia tahu hidupmu, dia tahu dosamu, dia tahu saudaraku segala kesalahanmu. Dan bukan hanya sekedar tahu, karena dia tahu segala sesuatu, maka dia pun tahu bagaimana memulihkan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini Yesus menunjukkan dirinya kepada perempuan ini. Dan dia berkata, oh saudara kasih, bahwa dialah juru selamat itu. Amin. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Banyak orang saudara kasih di luar sana gak tahu saudaraku akan masa depan, akan hidupnya, akan matinya nanti saudara kasih. Itu sebabnya mereka pegang itu korupsi itu, supaya kenapa? Karena mereka pikir inilah yang bisa menyelamatkan. Amin saudara. Dia pegang itu kejahatan itu karena dia pikir inilah yang bisa menyelamatkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, nanti akan kita lihat saudaraku bagaimana hidup perempuan ini luar biasa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, yang pertama sekali, kenapa hidup perempuan ini berubah? Kenapa hidup perempuan ini saudaraku menjadi berkat? Karena dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Karena dia dengar firman Tuhan. Amin. Karena dia tahu firman, dia kenal. Sekarang dia sudah kenal siapa Yesus. Amin. Sehingga ketika dia kenal siapa Yesus, lalu dia lari ke kota. Amin saudaraku. Amin. Tadinya dia di luar kota, sekarang dia lari ke kota. Dan dikatakan kepada manusia di sana yang selama ini dia benci, dia hindari, dia tinggalkan. Kali ini dia lari ke kota. Dia beritakan, ayo ke sana. Ada seseorang di sana yang mengatakan, apa yang kulakukan selama ini? Mungkin dia Mesias. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Setelah dia tertolong, dia bawa berita ini kepada orang lain supaya orang lain juga ditolong. Amin. Amin saudaraku. Nah ini luar biasanya perempuan ini saudara kasih. Kemuliaan datang ketika apa? Ketika perempuan ini menyaksikan Yesus. Hidupnya, masa lalunya, pengenalan orang akan dia selama ini tentang yang buruk berubah sekarang. Kenapa? Ketika dia juga saksikan Yesus kepada orang lain. Maka dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, maka dari orang Samaria banyak yang diselamatkan karena mendengar kata perempuan ini. Amin. Selamat di sini saudara kasih, bukan hanya selamat saudaraku. Ya, apa sih saudara kasih? Saya percaya masalah persoalan mereka pasti ditolong oleh Tuhan. Haleluya. 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 Nah, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata saudaraku, ya, dapat Yesus dapat segalanya. Amin. 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 Yang kedua, mengapa perempuan ini saudara kasih hidupnya diubahkan? Karena Tuhan menyatakan dirinya kepada perempuan ini. Mari kita baca sebentar saudara kasih. Sudah di ayat berapa tadi saudaraku ya? Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang berkata-kata dengan kamu. Siapa dia? Yang dikatakan perempuan tadi. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Itu sebabnya Yesus mengatakan segala sesuatu yang dilakukannya. Dan dengan itu perempuan itu sadar, oh inilah Mesias itu. Amin. Amin saudaraku. Amin. Karena dinyatakan segala sesuatu. Haleluya. Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan. Amin. Adakah Yesus sudah menyatakan dirinya kepada saudara? Amin saudaraku. Amin. Adakah Yesus sudah menyatakan dirinya kepada saudara? Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Perlu sekali Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Saat Yesus menyatakan dirinya, maka sesuatu pasti terjadi lagi. Amin. Orang sakit ketika Yesus menyatakan dirinya, maka saya percaya kesembuhan pasti mengalir. Amin. Amin saudaraku. Amin.
Itulah mengapa hidup perempuan ini berubah. Haleluya. Ya. Selama ini, dan dikatakan di sini saudara kasih kuncinya tadi saudaraku ya. Saudara sabar sebentar saudaraku, biar saya ulangi saudaraku. Ayat 10 dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Amin saudara. Amin. Dan siapa dia yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum, niscaya kau telah meminta kepadanya, dan ia telah. Haleluya. Haleluya. Telah, bukan akan. Dia telah memberikannya kepadamu. Amin. 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 Jika engkau tahu siapa Tuhan itu, jika engkau, amin saudaraku. Haleluya. Haleluya. Adakah engkau tahu bahwa segala sesuatu yang saudara dapat itu datangnya dari Tuhan? Amin. Amin saudara. Adakah engkau tahu bahwa kau sembuh bukan karena dokter, bukan karena obat? Memang ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan dokter di situ. Ada saudaraku bagian daripada obat-obatan di situ. Tapi kamu sembuh bukan karena itu. Amin. Amin saudaraku. Amin. Adakah engkau tahu itu? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari tahu. Haleluya. Haleluya. Adakah engkau tahu Amin. tentang karunia Tuhan dan tentang siapa dia? Makanya tadi saudara Tuhan bilang, akulah dia yang berdiri di hadapanmu. Amin. Amin. Yesus menyatakan pribadinya kepada perempuan ini. Yesus menyatakan siapa dia kepada perempuan. Akulah pembebasnya, akulah penyembuh, akulah penolong, akulah pemulih. Amin. Segala sesuatu Tuhan menyatakan dirinya. Hari ini berdoalah, saya berdoa, saudara berdoa, supaya Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Amin saudaraku. Adakah selama ini kita cuma ibadah tapi nggak ada pernyataan Tuhan? Tuhan nggak menyatakan dirinya kepada kita. Kita dengar firman Tuhan, kita berdoa, tapi Tuhan nggak menyatakan dirinya. Hari ini saudara kasih, Tuhan, kenapa hidup perempuan ini diubahkan? Karena Tuhan menyatakan dirinya kepada perempuan ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku doakan supaya Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Haleluya. Dan yang selanjutnya saudara kasih, mengapa saudaraku jadi banyak orang yang diselamatkan di Samaria? Karena dikatakan saudara kasih di ayatnya yang keempat, 40 berapa tadi saudara kasih ya? Ayatnya yang ke 30 berapa ya? Sebentar saudaraku. Ya dikatakan begini saudara kasih. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, oh ya, ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Amin saudara. Ia tinggal kepada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Amin. Haleluya. Kenapa orang-orang Samaria banyak yang diselamatkan? Dan dikatakan di ayat 42, mereka berkata ke perempuan ini, kami percaya bukan lagi karena kesaksianmu, tetapi apa? Sebab kami sendiri telah mendengar dari dia. Amin saudaraku. Telah mendengar dari dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Haleluya. Kenapa ini terjadi? Karena Yesus tinggal di sana 2 hari lamanya. Kalau Yesus tinggal dalam hidup saudara, maka keselamatan itu akan menjadi saudara, milik saudara. Maka saudara pasti dipulihkan oleh Tuhan. Tolong oleh Tuhan. Adakah Yesus sudah tinggal di hati kita? Atau adakah Yesus hanya saudaraku sebagai, ya saudaraku, seperti firman Tuhan minggu yang lalu, hanya sebagai dekorasi di dalam hidup kita? Amin saudara. Kenapa Samaria diselamatkan? Karena Yesus tinggal di kota itu 2 hari lamanya. Dan firman Tuhan berkata begini saudara, 1 hari bagi Tuhan, 1000 hari bagi manusia. Amin. Kalau 2 hari berarti 2000 hari. Adakah manusia yang tinggal hidup 2000 tahun? Sekarang ini tidak ada. Amin saudaraku. Amin. Artinya kalau Yesus tinggal, dia mau tinggal selama-lamanya. Haleluya. Amin saudara. Amin. Adakah Yesus sudah tinggal dalam hidup saudara? Maka pada hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kenal siapa Tuhan kita. Amin.
Mari saudaraku, biarlah Tuhan selalu menyatakan dirinya kepada kita. Haleluya. Dan biarlah Tuhan tinggal di dalam hati kita. Amin. Inilah selama ini yang tidak dialami oleh perempuan ini. Amin. Perempuan berdosa ini menjadi saudaraku ya bahan cibiran di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena masa lalunya, oleh karena kehidupannya sekarang ini, saudara kasih. Tadi firman Tuhan berkata, udah bosan dia dengan kehidupannya, tapi nggak ada sesuatu yang bisa menjawab dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kapankah perempuan ini dimuliakan? Saudara kasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan dalam buku Mazmur berkata begini, aku tidak akan mati. Amin saudaraku. Aku akan hidup dan menceritakan. Aku akan memuliakan Tuhan dan menceritakan kebaikan-kebaikan perbuatan tangan Tuhan. Jadi kemuliaan turun ketika kita memberitakan firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, maka hari ini saudara, ya, saudaraku, saya mengajak kita saudara kasih. Saya pun sudah mulai tapi belum rutin saudara. Haleluya. Amin saudara kasih. Amin. Selama ini saudaraku saya nggak pernah posting sesuatu apapun di Facebook. Tapi setelah dengar firman Tuhan anak raja online, sekali-sekali saya sudah mulai. Amin saudara kasih. Amin. Saya usahakan saudaraku supaya dapat, dan saya usahakan supaya itu berhubungan dengan Yesus sebagai juru selamat, bukan tentang pribadi saya, bukan tentang keberhasilan saya, atau bukan tentang siapa saya, tapi saya mau mengajak saudara kasih hari ini bersaksilah. Mungkin nggak dengan mulut, mungkin kalau secara langsung orang bisa menolak, atau saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari sesuatu sampaikan melalui media apa saudara kasih, melalui media massa saudara, ataukah itu Facebook, ataukah itu WhatsApp, ataukah itu YouTube. Nah, diajak kita hari ini. Amin saudara kasih. Haleluya. Haleluya. Untuk boleh bersaksi menyaksikan kebesaran Tuhan. Bagikan sesuatu lewat firman. Mungkinkah itu firman Tuhan atau kesaksian pribadi. Yang penting mengajak orang datang kepada Tuhan. Amen. Karena kenapa? Di dalam Yesus ada jawaban. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memanggil kita dan kita tahu bahwa kalau mati kita kemana. Tapi banyak orang sampai sekarang ini nggak tahu matinya kemana. Amin saudaraku. Amin. Nggak tahu matinya kemana. Saudara kasih. Dia masih bilang saudaraku terserah Tuhan saja. Walaupun saudara kasih Tuhan sudah mati untuk dia. Tapi dia nggak tahu itu saudara kasih. Nah oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, mari saudaraku kita menjadi saksi Tuhan. Amin saudara. Amin. Dari dasar maut dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah hidup perempuan yang saudara kasih, saudara dengar tadi saudaraku. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita semuanya bangun bangkit. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Diberkati firman Tuhan hari ini.